Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Pratama Yunda, NIM 19026003, mahasiswa Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu materi mengenai tata tulis karya ilmiah. Pada tata tulis karya ilmiah terdapat 5 bagian. Yang pertama yaitu perwajahan atau sampul, kedua yaitu sistematika penjenjangan tulisan, ketiga yaitu penggunaan kertas, keempat pengetikan, dan yang terakhir yaitu jarak spasi. Materi pertama yaitu perwajahan atau sampul karya tulis ilmiah, yang mana kita ketahui bahwasanya karya ilmiah ini memiliki cover atau sampul depan yang terdapat pada halaman depan dari karya ilmiah tersebut, yang mana berisikan mengenai judul dari karya ilmiah tersebut, penulis atau pengarang dari karya ilmiah tersebut, serta tahun berapa karya ilmiah tersebut diterbitkan. Selain itu, kemenarikan harus disampaikan melalui cover atau sampul dari karya tulis ilmiah tersebut. Kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah dapat dicermati dari berbagai hal seperti berikut ini. Hal pertama yang diperhatikan dalam sampul pada karya tulis ilmiah yaitu pewarnaan, yang mana kita ketahui bahwasanya cover atau sampul depan pada karya ilmiah tersebut menggunakan warna-warna yang polos seperti warna hitam, kuning, ungu, oranye, abu-abu, dan lainnya. Penentuan rumusan judul, yang mana kita ketahui judul ini merupakan atau menginformasikan secara rinci atau secara garis besar mengenai permasalahan yang kita bahas dalam karya ilmiah tersebut. Judul dan masalah ini harus berkaitan atau harus saling berhubungan. Sebelum kita membuat judul tersebut, kita harus memperhatikan beberapa macam kriteria dalam penulisan judul. Seperti yang pertama yaitu judul harus mencerminkan topik atau selaras dengan permasalahan dibahas. Judul harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tuntas. Serta judul dapat dirumuskan dalam bentuk dua, yaitu bentuk judul utama saja dan dalam bentuk judul utama dan subjudul. Penggunaan lambang. Penggunaan lambang ini merupakan lambang yang digunakan pada sampul tersebut seperti lambang universitas, fakultas, atau lembaga-lembaga institusi pemerintah maupun swasta yang menciptakan atau menerbitkan karya tulis ilmiah tersebut. Susunan barisan rumusan judul. Biasanya susunan barisan rumusan judul ini terdiri dari 2 atau 3 baris. Apabila ada lebih dari 2 atau 3 baris, maka penulis harus bisa menentukan atau merumuskan bagaimana rumusan judul tersebut. Jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah adalah Times New Roman ukuran 14. Yang keenam yaitu kelengkapan komponen sampul seperti judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, dan nama kota dan tahun. Yang ketujuh yaitu posisi pernyataan. Kata-kata, frasa atau klasa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh atau lurus kiri penuh atau seimbang. Yang terakhir yaitu ketebalan tulisan. Pada umumnya tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetakan tebal atau bold. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut juga dibangun oleh bagian-bagian yang kecil dan bagian yang lebih kecil, demikian seterusnya. Seperti karya tulis ilmiah bagian awal yaitu bab 1 pendahuluan, bagian tengah yaitu isi ini berisikan tentang kerangka teori, atau bab 2, bab 3 yang metode penelitian, bab 4 yaitu hasil penelitian. Sedangkan bagian akhir merupakan bagian penutupan atau bab 5 biasanya berisikan kesimpulan dan saran. Penggunaan kertas. Penggunaan kertas pada karya ilmiah
ada berbagai macam penggunaan kertasnya. Yang pertama yaitu kertas A4 dengan ukuran 20 cm dikali 29,7 cm dengan berat 70 atau 80 mg. Kedua yaitu HVS Folio dengan ukuran 21,50 cm kali dengan 35,56 cm dengan berat 7 atau 80 mg. Yang terakhir yaitu kertas continuous from yang mana ukurannya 9,5 sampai 11. Pada karya ilmiah biasanya menggunakan kertas HVS dengan ukuran A4 yang mana merupakan standar untuk penulisan dalam karya ilmiah tersebut. Selain itu, kertas ini juga harus memiliki luas yang mana sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya juga diatur. Yang mana tentang luas kertas yang digunakan untuk penulisan atau pengetikan bagian-bagian pinggir kertas yang dikosongkan. Biasanya sesuaikan dengan aturan umum berikut ini. Yang pertama yaitu bagian atas dengan ketentuan yaitu 3 atau 4 cm, sedangkan bagian kiri dan kanan yaitu 4 cm, sedangkan bagian bawah yaitu 3 cm. Selanjutnya itu pengetikan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah ini menggunakan mesin ketik, tidak menggunakan atau membuatnya dengan tulis tangan. Ada juga beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pengetikan karya ilmiah. Yang pertama yaitu jenis huruf yang digunakan. Biasanya penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis huruf yaitu Times New Roman dengan ukuran 12 atau Arial dengan ukuran 11 atau 12. Untuk bagian yang dicetak tebal atau bagian sampul itu biasanya menggunakan Times New Normal atau Arial juga dengan ukuran 14 atau 16. Yang kedua yaitu penebalan ketikan. Pada penebalan ketikan ini ada juga beberapa ketikan yang harus ditebalkan seperti halaman sampul, judul pertama atau bab, judul kedua atau subbab, judul tabel, judul daftar gambar, judul bagan, judul lampiran, dan poin-poin dalam penulisan yang harus dicetak tebal juga atau disyaratkan untuk cetak tebal. Selanjutnya itu pemiringan ketikan. Pemiringan ketikan ini juga sama dengan cetakan tebal, tapi pemiringan ketikan ini yaitu memiringkan ketikan yang mana ketikan tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing. Selanjutnya itu penggunaan halaman ketikan. Ketikan hanya dilakukan pada halaman depan satu kertas, halaman berikut atau halaman belakang kertas yang bersangkutan harus dikosongkan. Selanjutnya itu pengetikan di awal jenjang. Setiap pengetikan di awal jenjang pertama halaman dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Selanjutnya itu pengetikan lampiran. Jika sebuah tulisan karya ilmiah membuat banyak lampiran, pengetikannya masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Pengetikan ilustrasi, pengetikan keterangan ilustrasi seperti keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan foto, keterangan gambar, dan lain-lainnya langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan tersebut. Yang terakhir yaitu pengetikan petikan. Pengetikan petikan lebih ditunjukkan kepada petikan langsung. Pengetikan langsung dapat dilakukan dengan cara yaitu pertama kutipan langsung yang pendek biasanya 1-3 baris dan kutipan yang panjang biasanya lebih dari 4 baris, dibuat pada tempat khusus yaitu dengan dijorokkan ke dalam sejauh 7 ketukan atau sejajar dengan penulisan awal paragraf. Materi selanjutnya yaitu jarak spasi. Yang pertama yaitu antar baris biasa itu jarak spasinya 1,5 atau 2. Teks kutipan langsung 1 spasi, jarak antar judul dengan teks di bawahnya 4 spasi, jarak antar subjudul dengan teks di bawahnya 2 spasi, jarak antar akhir teks dengan subjudul 3 spasi, antar baris pada penulisan daftar pustaka 1 spasi, jarak antar paragraf sama dengan jarak antar baris yang digunakan, jarak antara satu daftar pustaka dengan daftar pustaka di bawahnya yaitu 2 spasi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya mengenai materi tata tulis karya tulis ilmiah. Apabila ada informasi yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.